Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan berjumpa kembali kami bersama sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan berbagi dalam edisi spesial, yaitu kupas tuntas soal-soal prediksi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester untuk materi aritmetika sosial pada episode yang kedua. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa Anda pahami dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya dengan seksama untuk episode yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT materi aritmetika sosial Matematika SMP kelas 7 semester genap. Nomor 3. Seorang pedagang membeli sepeda dengan harga Rp250.000 dan biaya perbaikan Rp50.000. Kemudian sepeda tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Berapa harga penjualan sepeda tersebut? Penyelesaian. Cara 1. Modal adalah pembelian barang ditambah biaya perbaikan barang, yaitu Rp250.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp300.000. Untung 15%. Maka besar keuntungan adalah 15% dari modal, sama dengan 15/100 dikali Rp300.000. Hasilnya Rp45.000. Rp45.000 ini adalah besar keuntungan. Pertanyaannya adalah berapa harga penjualan? Untung berarti penjualan lebih besar daripada modal, sehingga besar harga penjualan adalah modal ditambah besar keuntungan, sama dengan Rp300.000 ditambah Rp45.000. Keuntungan penjual adalah Rp345.000. Jawab D. Penyelesaian cara 2. Kita hitung modalnya Rp300.000 seperti sebelumnya. Kemudian karena di sini keuntungan dinyatakan dalam persen, maka unsur-unsur yang lain juga kita nyatakan dalam persen. Yang mana modal dalam rupiah Rp300.000, persentasenya adalah 100%. Ingat, persentase dari modal tidak pernah berubah, selalu 100%. Kemudian untung dalam rupiah belum diketahui, dalam persen diketahui 15%. Yang ditanyakan adalah harga penjualan. Dalam hal ini kita tidak akan mencari berapa rupiah nilai keuntungannya, tetapi kita akan langsung mencari berapa rupiah besar harga penjualannya. Maka harga penjualan
belum diketahui dan akan kita cari. Kita misalkan X dalam rupiah. Sedangkan persentase harga penjualan karena untung, berarti persentase harga penjualan adalah persentase modal ditambah persentase untung, yaitu 100% ditambah 15% sama dengan 115%. Sekarang kita fokus pada data modal dalam rupiah Rp300.000 dalam persen 100%. Jual yang akan dicari dalam rupiah kita misalkan X dalam persen 115%. Untuk keuntungan kita abaikan. Hubungan antara nilai rupiah dengan nilai persen adalah berbanding senilai. Sehingga kita gunakan kaidah perbandingan senilai dengan perkalian silangnya, yaitu X dikali 100% sama dengan 300.000 dikali 115%. Untuk persentase untung, dia hanya sebagai jembatan untuk perhitungan dari persentase modal ke persentase jual. Fokus kita hanya data yang lengkap diketahui dan data yang akan dicari salah satu unsurnya, yaitu modal dan harga jual. Baik, kita tulis X dikali 100, kita tulis 100 dikali X, kita balik tidak masalah. Ingat sifat komutatif perkalian, boleh bertukar tempat. Sama dengan 300.000 dikali 115, persennya tidak perlu kita tulis karena di sini 100%, di sini 115%, persen dan persen bisa kita coret. Tidak perlu kita tulis. X sama dengan 34.500.000 per 100 sama dengan 345.000. Nilai X 345.000 adalah menyatakan harga jual dari barang yang dimaksud. Jadi besar harga jual adalah Rp345.000. Kita berikan alternatif penyelesaian dengan menggunakan perbandingan senilai sebagai ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena hal ini di samping lebih simpel karena kita langsung menuju sasaran yang akan kita cari yang mana, tidak perlu menghitung keuntungan dalam rupiah terlebih dahulu. Di samping itu juga untuk mengeliminasi atau menghindari kemungkinan kesalahan konsep. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Anto membeli sepeda motor bekas, kemudian dijual kembali dengan harga 5 juta. Dari hasil penjualan tersebut, Anto memperoleh keuntungan 25%. Maka, harga pembelian sepeda motor Anto adalah titik. Penyelesaian cara 1. Satu kesalahan yang sering terjadi. Ini dari pengalaman, kita sering menjumpai kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan siswa. Perlu kita tampilkan di sini supaya ini menjadi pelajaran dan tidak terjadi kepada kalian. Untung 25%. Harga jual 5 juta.
Biasanya anak-anak langsung begini. Persentase modal 100%. Bahkan kadang tidak ditulis ini. Langsung keuntungan sama dengan 25%. Persen adalah per 100. 25 per 100 kali 5 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Jadi harga pembelian adalah 500.000 sebagai harga jual dikurangi keuntungan yaitu 1.250.000 sama dengan 3.750.000 rupiah. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang salah. Di mana letak kesalahannya? Kesalahan memahami konsep bahwa 25% adalah 25 per 100, kemudian dikalikan bilangan siapa saja yang ada pada soal atau diketahui soal. Maka ini adalah kesalahan fatal. Padahal kapan kita menggunakan 25 per 100, hal itu kita lakukan seperti kasus soal nomor 3, itu dikarenakan yang diketahui dalam rupiah adalah nilai modal. Sedangkan dalam soal ini yang diketahui adalah nilai jual. Sementara 100 ini sebenarnya bukan dari persen ini, akan tetapi dari persentase modal. Aslinya adalah 25% per 100%, yaitu persentase keuntungan yang nilainya 25% per persentase modal yang nilainya 100%. Kemudian dikalikan 5 juta. 100.000 adalah persentase dari modal. Sedangkan yang diketahui 5 juta ini bukan nilai rupiah dari modal, tetapi nilai rupiah dari jual. Maka tidak akan pernah ketemu. Sehingga salah. Kalau per 100 berarti harus dikalikan dengan besaran nilai modal. Tidak boleh dikalikan dengan besaran nilai jual. Maka cara yang demikian ini adalah cara yang salah. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita tulis dulu persentase dari harga jual. Modal selalu 100%, untung 25%, maka persentase harga jual adalah 125%. Yang diketahui dalam rupiah adalah 5 juta merupakan nilai dari harga jual yang punya nilai persentase 125%. Sehingga untuk menentukan besar keuntungan adalah persentase dari keuntungan dibagi persentase dari harga jual dikalikan nilai harga jual. Jadi antara persentase pembagi dengan nilai rupiah pengali harus sejenis. Dalam arti kalau persentase pembagi modal, maka nilai rupiah pengali harus modal. Kalau nilai rupiah pengalinya adalah harga jual, maka persentase pembagi juga harus harga jual. 25 per 125 dikali 5 juta. 25 dikali 5 juta itu 125 juta, dibagi 125 hasilnya 1 juta. Jadi yang benar pedagang itu untungnya 1 juta, bukan 1.250.000.
Karena untung berarti harga jual lebih besar daripada modal atau pembelian. Dengan demikian, harga pembelian atau modal adalah harga jual 5 juta dikurangi besar keuntungan 1 juta sama dengan 4 juta rupiah. Jadi pedagang membeli barang tersebut dengan harga 4 juta rupiah. Dengan demikian jawabnya adalah B. Cara satu ini memang rentan dengan kesalahan konsep seperti ini. Nah, untuk menghindari kemungkinan kesalahan konsep seperti ini, kita berikan alternatif lain. Cara 2. Kita nyatakan modal dalam persen adalah 100%. Modal ditanyakan karena yang ditanyakan harga beli. Harga beli ketika tidak ada biaya lain-lain, maka harga beli itu adalah sebagai modal. Di sini saya bahasakan modal. Jadi modal dan harga beli maksudnya sama. Belum diketahui, kita misalkan X. Keuntungan 25%, rupiahnya belum diketahui dan tidak perlu kita cari. Kita akan langsung mencari harga pembeliannya masalahnya. Kemudian bagaimana? Kita gunakan kata kunci diketahui harga jual 5 juta. Dalam rupiah 5 juta, dalam persen karena pedagang memperoleh keuntungan, berarti persentase harga jual adalah persentase modal ditambah persentase untung. 100% ditambah 25% sama dengan 125%. Kalau menderita kerugian, tentu 100% dikurangi persentase kerugian, akan kita dapatkan harga jual. Nah, kembali kita menggunakan kaidah perbandingan senilai. Unsur yang tengah ini kita abaikan karena data yang diketahui adalah harga jual, diketahui lengkap. Data yang salah satu unsurnya dicari adalah data modal. Berarti kita hanya menggunakan hubungan data modal dengan data harga jual. Karena hubungan antara nilai rupiah dengan persen ini merupakan perbandingan senilai, maka kita selesaikan dengan kaidah perbandingan senilai, yaitu X dikali 125 sama dengan 5 juta dikali 100. Persennya tidak perlu kita sertakan. Untuk mendapatkan nilai X, caranya 5 juta dikali 100 ini hasilnya kita bagi dengan 125. Sehingga X sama dengan 500 juta dibagi 125. 500 dibagi 125 adalah 4, masih ada 06, berarti hasilnya 4 juta. Jadi besar harga belinya adalah 4 juta rupiah. Tanpa kita harus mencari terlebih dahulu berapa rupiah nilai keuntungannya. Jadi keuntungan kita menggunakan cara perbandingan ini, kita hanya cukup menggunakan data yang sudah diketahui lengkap antara rupiah dan persentase, kemudian data yang salah satu unsurnya ditanyakan,
Kita lakukan perkalian silang, kerjakan, selesai, terjawab. Langsung ke sasaran, tidak perlu mencari perantara-perantaranya terlebih dahulu sebagaimana cara 1. Maka soal-soal berikutnya saya akan konsisten menggunakan cara 2 ini. Yang belum terbiasa silahkan bisa menyesuaikan, sekaligus ini sebagai pengalaman baru bagi yang belum terbiasa. Jawabnya adalah B. Demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, maka Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda membutuhkannya. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, sekalipun tampak kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, sederhana, bahkan kita remehkan, tetapi dia adalah luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan untuk sesama. Sampai berjumpa pada episode kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.